Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo pada pembelajaran daring matematika. Untuk pembelajaran daring kali ini saya akan mencoba menerangkan materi eksponen dan logaritma yang modulnya kemarin sudah saya share di Google Classroom. Tetapi sebelumnya selalu saya ingatkan dan himbauan dari pemerintah bahwa kita harus mentaati protokol kesehatan, di mana yang pertama rajin-rajinlah cuci tangan di bawah air yang mengalir menggunakan sabun. Kemudian yang kedua adalah social distancing atau jaga jarak, dan yang ketiga apabila harus keluar rumah harus menggunakan masker. Nah, itu sedikit informasi dari saya. Untuk yang selanjutnya akan saya sampaikan materi eksponen. Baik, kita mulai saja untuk materi eksponen dan logaritma. Yang pertama akan kita bahas adalah bilangan pangkat atau nama lainnya adalah eksponen. Apa itu pengertian bilangan pangkat? Untuk memahami pengertian bilangan pangkat, maka kita perlu melihat bentuk umum dari bilangan pangkat itu sendiri. Di mana bentuk umumnya adalah misalkan ada A pangkat N, itu sama saja adalah perkalian bilangan A sendiri yang dikalikan dengan A ya, sebanyak N buah A. Jadi A dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak, A-nya sebanyak berapa, yaitu sebanyak N. Contoh yang sederhana misalkan jabarkan bilangan pangkat berikut. Yang pertama misalkan 2 pangkat 3, misalkan ini 2 pangkat 3 itu artinya berarti 2 dikalikan dengan dirinya sendiri atau dikalikan dengan 2 sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2, sehingga sama dengan hasilnya adalah 8. Nah, kemudian dengan cara yang sama, misalkan lagi 5 pangkat 2, artinya berarti 5 pangkat 2 adalah 5 dikalikan dengan 5, atau 5-nya sebanyak 2, sehingga 5 kali 5 adalah 25. Kemudian contoh yang ketiga adalah misalkan lagi min 6 pangkat 4, artinya min 6 dikalikan dengan min 6 kali dengan min 6 kali dengan min 6, di mana min 6-nya adalah sebanyak 4 kali. Nah, ini berarti min 6 kali min 6 itu adalah 36, kemudian 36 dikalikan 36, berarti 36 kali 36 adalah 1296 atau 1296. Nah, di sini pangkatnya tidak harus positif, tapi bisa saja negatif. Cuma nanti penjelasannya di video yang selanjutnya. Kemudian untuk A-nya atau bilangan pokok, A itu disebut bilangan pokok. Kemudian N-nya adalah pangkat, N-nya di sini berarti pangkat. Nah, untuk A-nya itu juga tidak terbatas bilangan positif saja, boleh negatif, boleh pecahan. Contoh yang lain misalkan, contoh yang keempat, sepertiga pangkat 3, artinya sepertiga kita kalikan dengan dirinya sendiri, sepertiga kali sepertiga kali sepertiga sebanyak 3 kali, tinggal kita kalikan saja, sepertiga kali sepertiga seperti 9, kalikan sepertiga lagi berarti 1/27. Nah, kemudian apabila dibalik, misalkan ada bilangan kemudian diubah dalam bentuk bilangan pangkat, seperti apa caranya? Misalkan contoh yang selanjutnya adalah ubah ke dalam bilangan pangkat. Contoh misalkan 16 itu kalau kita ubah dalam bentuk bilangan pangkat, itu berapa pangkat berapa?
bisa saja 4 pangkat 2, 4 kali 4 16, atau bisa saja 2 pangkat 4. Boleh 4 pangkat 2, boleh juga 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu juga 16. Contoh yang lain misalkan 27. Nah, ini kalau diubah dalam bentuk bilangan pangkat berarti menjadi 3 pangkat 3. Nah, ini yang sering terjadi kekeliruan. 3 pangkat 3 bilangan pangkat itu bukan bilangan pokoknya dikalikan dengan pangkatnya, itu salah besar. 2 pangkat 4 bukan 2 kali 4 sama dengan 8, tapi 2 pangkat 4 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali 4 kali. Contohnya di sini 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 3 seperti itu. Nah, contoh yang lain kembali lagi mengubah dalam bentuk bilangan pangkat. Contohnya misalkan 1/25. Nah, ini pecahan 1/25. Kalau kita ubah dalam bentuk bilangan pangkat, 25 itu adalah 5 pangkat 2, sama saja 1/5 pangkat 2. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat bilangan pangkat. Nah, ini yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah sifat bilangan pangkat, di mana lebih khusus pangkatnya nanti pangkat positif. Yang pertama adalah A pangkat 0. Setiap bilangan kalau dipangkatkan dengan 0, maka nanti hasilnya adalah 1. Contoh misalkan 5 pangkat 0 hasilnya 1, 10 pangkat 0 hasilnya 1, setengah pangkat 0 hasilnya juga 1. Bahkan bilangan negatif juga misalkan min 30 pangkat 0 hasilnya juga 1. Kemudian yang kedua, setiap bilangan kalau dipangkatkan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka contohnya A pangkat 1 itu hasilnya adalah 0. Misalkan lagi 5 pangkat 1 hasilnya 5, 10 pangkat 1 hasilnya 10, min 40 pangkat 1 hasilnya juga min 40. Nah, sifat yang ketiga, nah ini mulai sifat yang biasa kita ketemui. A pangkat M dikali A pangkat N, apabila ada dua bilangan pokok yang sama, ke bilangan pangkat di mana bilangan pokoknya sama, ini dikalikan, maka nanti pangkatnya tinggal dijumlahkan sehingga menjadi A pangkat M plus N. Contohnya, sederhanakanlah. Nah, contohnya misalkan 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 7 misalkan. Nah, ini ada perkalian bilangan pangkat di mana bilangan pokoknya sama semua, yaitu 5. Maka kita gunakan sifat yang ketiga, yaitu bilangan pokoknya tinggal 1, kemudian pangkatnya karena di sini perkalian, pangkatnya tinggal dijumlahkan saja, berarti 3 tambah 2 tambah 7, atau hasilnya adalah 5 pangkat 12 ya, seperti itu contohnya. Misalkan bukan angka, apabila kita punya sebuah variabel, ini juga nggak apa-apa, X pangkat 3 dikali X pangkat 2 ya, maka sama dengan cara yang sama, pakai cara yang ketiga atau sifat yang ketiga, sehingga pangkatnya karena bilangan pokoknya sama yaitu X, pangkatnya tinggal dijumlahkan saja yaitu X pangkat 3 plus 2, atau hasilnya X pangkat 5. Kemudian saya lanjutkan sifat yang keempat, apabila ada pembagian bilangan pangkat di mana pangkatnya bilangan pokoknya sama. Nah, kalau ada pembagian bilangan pangkat, maka ini menjadi pangkatnya tinggal dikurangi saja, A pangkat M kurangi N. Contoh pada sifat yang keempat, misalkan lagi 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Nah, ini kombinasi, ada perkalian juga ada pembagian.
bilangan pokoknya sama, maka untuk penyelesaiannya menggunakan sifat yang ketiga dan sifat yang keempat. Perkaliannya pakai menggunakan sifat yang ketiga, sedangkan nanti pembagiannya pakai sifat yang keempat. Berarti yang perkaliannya 3 pangkat. Pangkatnya karena perkalian itu dijumlahkan dari 3 ditambah 5. Kemudian karena di sini dibagi maka dikurangi dengan 2. Nah, kalau sudah tinggal dioperasikan saja sehingga menjadi 3 pangkat 3 tambah 5 8 kurangi 2 berarti adalah 6. Ya. Contoh yang selanjutnya, misalkan kita gunakan variabel Y pangkat 5 dikali Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 4, kemudian masih dikalikan Y pangkat 3. Ini juga sama, pakai sifat yang ketiga dan keempat karena ada perkalian. Perkaliannya nanti menggunakan sifat yang ketiga, pembagiannya adalah sifat yang keempat. Hingga menjadi Y pangkat, perkalian berarti ditambahkan 5 ditambah 3, ini perkalian lagi, ditambahkan lagi, ditambah 3, dibagi berarti dikurangi 4. Kalau sudah tinggal ditambahkan dan dikurangkan saja pangkatnya. 5 tambah 3 tambah 3 berarti 11. 11 kurangi 4 adalah 7. Sehingga hasilnya adalah Y pangkat 7. Selanjutnya sifat yang kelima itu adalah ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi atau A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Maka sifatnya menjadi A pangkatnya tinggal dikalikan saja. A pangkat M kali N. Contoh, tetap contohnya sama, sederhanakanlah bilangan pangkat berikut. Yang pertama misalkan ini yang paling sederhana terlebih dahulu ya, 3 pangkat 5 pangkat 2 ya, dia bilangan pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya tinggal dikali saja sehingga menjadi 3 pangkat 5 kali 2 atau sama dengan 3 pangkat 10. Contoh yang selanjutnya, contoh yang kedua yaitu 9 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 dikali 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Nah, ini ada 3 sifat yang harus digunakan yaitu sifat ketiga, sifat keempat, dan sifat kelima. Pertama kita selesaikan dulu saja yang ada pangkat dipangkatkan lagi hingga menjadi 9 pangkat 2 pangkat 3 ini pangkatnya dikali menjadi 9 pangkat 6, kemudian dikali 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2, yang lain tetap saja. Nah, kemudian yang selanjutnya karena ada satu bilangan pokok yang berbeda dengan yang lain, maka 9-nya kita ubah dulu dalam bentuk bilangan pokok yang sama yaitu bilangan pokoknya 3. 9 itu sendiri adalah 3 pangkat 2, tapi masih ada pangkat 6-nya lagi, berarti dipangkatkan 6 dikali 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat min 2. Nah, ini sifat ketiga, 4, dan 5 digunakan. Pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali menjadi 3 pangkat 12, kemudian dikali bilangan pangkat berarti pangkatnya ditambah yaitu ditambah dengan 4, kemudian dibagi berarti pangkatnya dikurangi pangkat min 2. Ini syaratnya bahwa bilangan pokoknya harus sama. Kalau 3 semua, 4 semua, dan seterusnya. Nah, maka kita tinggal operasikan saja pangkatnya menjadi 3 pangkat 12 tambah 4 itu 16, kemudian dikurangi min 2 berarti ini menjadi plus, berarti 16 tambah 2 sama dengan 18 sehingga hasil akhirnya adalah 3 pangkat 18. Demikian video pembelajaran matematika kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal, kemudian presensi, dan juga jangan lupa untuk foto selfie ya yang dilampirkan. Kemudian sampai jumpa di video-video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.